Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu topik dan rangkaian soal terkait dengan quality cost. Jadi, quality cost itu biaya yang timbul akibat kegiatan untuk mencegah produk cacat, kemudian ada penilaian kualitas, serta kegagalan untuk memenuhi standar kualitas, baik sebelum maupun setelah produk sampai ke pelanggan. Nanti ada 4 jenis quality cost. Ya, yang pertama itu adalah prevention, yang kedua appraisal cost, kemudian internal failure, external failure. Nah, kegagalan eksternal. Prevention intinya adalah biaya yang nanti digunakan untuk mencegah agar produk dan jasa itu jangan sampai tidak sesuai dengan standar. Misalkan apa? Ada training, gitu. Ada training, terus ada quality engineering. Kalau appraisal ini dia biasanya biaya yang digunakan untuk mendeteksi. Kalau prevensi itu untuk mencegah, ini mendeteksi, ya, mendeteksi atau mengukur ada nggak yang tidak sesuai dengan standar. Contohnya apa? Ada biaya terkait inspeksi atau biaya terkait pengujian. Nah, kalau internal failure ini dia biaya yang terjadi dalam bentuk kegagalan, ya. Kegagalan sebelum produk sampai ke pelanggan. Maksudnya apa? Contohnya apa? Nanti kita akan ada yang namanya rework, ya, pekerjaan ulang. Misalkan kita ada salah, kita kerjain ulang. Ini kan nambah cost. Terus ada scrap. Scrap itu sisa material atau jam tenaga kerja yang tidak optimal digunakan. Misalkan banyak orang yang nganggur, padahal bisa dioptimalkan. Atau downtime. Downtime itu ya tadi terlalu banyak waktu tunggu, itu termasuk internal failure. Nah, external failure ini produknya itu sudah sampai ke pelanggan. Jadi produknya sudah diterima pelanggan. Kalau internal itu produknya belum sampai ke pelanggan. Kalau eksternal produknya sudah sampai ke pelanggan. Nanti bentuknya apa? Ada recall, garansi, sama liabilitas. Liability. Nah, ini 4 kunci untuk topik quality cost. Nah, menurut teori, ya, semakin besar prevention dan appraisal-nya itu, jadi semakin kita gencar nih mencegah sama mendeteksi jangan sampai ada kejadian kegagalan, maka internal maupun external failure ini semakin kecil angkanya. Jadi cost yang kita keluarkan untuk prevention dengan appraisal itu semakin besar, nah nilai kegagalan terhadap internal dan external failure ini semakin kecil. Itu menurut teori. Contohnya apa? Ini kita lihat nih. Prevention itu bentuknya evaluasi memilih pemasok, itu prevention. Mengevaluasi memilih peralatan, merancang proses, kemudian merancang produk, melaksanakan studi lingkungan, mengaudit risiko lingkungan, memperoleh sertifikasi. Kalau detection tadi inspeksi, audit, menguji kontaminasi, mengembangkan ukuran kinerja, memverifikasi kinerja. Kemudian kalau kegagalan internal itu mengoperasikan peralatan pengendalian polusi, mengolah dan membuang limbah beracun, ya, memelihara peralatan polusi, ini termasuk biaya yang timbul karena kegagalan internal. Kemudian ada kegagalan eksternal itu biaya yang harus kita tanggung itu membersihkan danau yang tercemar. Ini jadi membersihkan tumbuhan minyak, kemudian merusak ekosistem, ya gitu. Kehilangan penjualan karena reputasi lingkungan buruk. Nah, itu contoh biaya terkait dengan biaya lingkungan, dan nanti biaya kualitasnya juga kita lihat di contoh soal. Kalau ini nggak perlu kita hitungannya nggak susah. Jadi nanti ada soal di ada beberapa jenis aktivitas kayak pembuangan limbah, pengukuran,
Nah, semua ini kita kelompokkan menjadi mana prevention, mana internal, mana parsial. Kita diminta untuk bikin quality cost report untuk tahun 2000 berapa ya diminta? Untuk tahun 2025. Ya, jadi misalkan oh prevention ini apa aja di sini? Oh, prevention itu perancangan proses produk, pelatihan karyawan, training itu masuk ke prevention. Terus detection itu biasanya pengujian-pengujian, pengukuran. Nah, ini inspeksi itu masuk ke detection. Internal failure itu pembuangan limbah berbahaya, kemudian produksi scrap, operasi peralatan pengendalian polusi tadi sudah kita lihat ya contohnya. Pengendalian polusi itu masuk ke kegagalan internal. Kemudian eksternal itu pelepasan kontaminan udara, kemudian ada remediasi atau pembersihan lingkungan. Oke, jadi setelah kita kelompokkan, kita bikin laporannya. Hmm, Kalau di soal itu dia cuma mengelompokkan, terus ada informasi. Ini kan sifatnya cost ya, biaya. Nah, ada yang nanti namanya manfaat atau penghematan, ya. Jadi ketika kita mendaur ulang, itu nanti mungkin ada pendapatan atas daur ulang gitu, penghematan asuransi dan peningkatan pendapatan penjualan. Maka itu kita hitung, kita sandingkan dengan cost-nya. Jadi cost untuk lingkungan itu $1.179.000, penghematannya $305.000, maka biaya lingkungannya 874. Nanti kita evaluasi per tahun ya. Nah, dari tahun 2003 sampai 20x3 sampai 20x5, aktivitas pelepasan kontaminasi itu sudah turun 250.000. Nah, ini 100 sampai 150. Ya, jadi 2000 biaya kontaminasi itu kan ini kegagalan eksternal. Kegagalan eksternalnya itu turun. Dari 2003 sampai 2000X5 itu turun 250 ya. Nah, kesimpulannya jadi total biaya turun dari 1178 ke 117 menjadi 1179 dengan menghemat $606.000. Terus ada penghematan atau manfaat tidak langsung. Ya, jadi manfaatnya kita hitung juga. Kalau ada manfaat, ya manfaat itu kan penghematan akibat kita melakukan prevention, apa, mengeluarkan biaya pencegahan, biaya terkait dengan apa namanya, biaya apresial. Nah, itu. Nah, ini untuk biaya lingkungan sama. Jadi nanti kita tinggal mengklasifikasikan biayanya. Nah, tinggal diminta susun berdasarkan kelompok dan nanti hitung bikin laporan. Laporannya gampang. Kita tinggal kelompokin, nah mana yang termasuk prevention. Misalkan di sini sertifikasi itu prevention, tinjauan desain atau desain review itu prevention. Terus appraisal cost. Nah, appraisal cost ini dia sama, ini terkait dengan tes labor atau penilaian pengujian tenaga kerja, inspeksi. Tadi sudah kita bahas. Ini kita hitung berapa persen terhadap QC-nya. Atau biasanya total cost-nya berapa gitu ya. Total cost-nya berapa, nah itu berapa persen dari total cost. Rework sama pengujian ulang, retesting, ini masuk ke internal failure.
failure. Nah, kalau external failure itu masuk ke kegagalan eksternal. Contohnya apa? Keluhan pelanggan. Tadi kita garansi, itu kan biaya yang kita keluarkan karena produknya tidak bisa memuaskan atau tidak sesuai kualitas, tapi dia sudah sampai ke pelanggan. Nanti kita bikin laporannya per persentasenya. Ternyata yang paling banyak itu em, internal sama eksternal ya. Kelihatan di sini internal sama eksternal yang paling banyak. Persentase terhadap biaya terhadap sales kita tinggal bikin aja. Penyumbangnya terbesar itu dua biaya ini. Nah, gimana caranya untuk menurunkan ini? Ya yang prevention dan apresialnya kita naikkan. Nah, ini preventionnya harus kita tingkatkan. Kalau apresialnya itu eh, ini kalau menurut ketentuan soal kayaknya ini sudah standar distribusi ideal. Kalau internet failure ini harus kurang dari 25%. Ini harus kita kurangin. Dan external failure juga kita harus kurangin. Nah, pasti nanti untuk bisa menurunkan dua biaya ini, prevensinya harus kita up. Ya, kalau ini kita tingkatkan, maka internasionalnya bisa diturunkan gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan bahas ke video berikutnya. Terima kasih.